Saya Aristiani, orang tua dari Ananda Rizky yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Rizky terdiagnosa kanker di pertengahan bulan Oktober. Kemudian kita menjalani pengobatan sampai di bulan 11 akhirnya Rizky menjalani operasi, dan hasil operasi diketahui bahwasanya Rizky kena kanker ganas. Karena Rizky kan dia kondisinya nggak seperti anak saya yang lainnya ya. Karena Rizky di usia 3 bulan dia udah bolak-balik ke rumah sakit, pindah dari dokter ke satu ke dokter yang lain, rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Kita selalu berusaha tapi tidak menemukan apa-apa. Terus kemudian di usia 4 tahun akhirnya dia terdiagnosa jantung bocor. Makanya dari kecil memang aktivitas dia terbatas ya. Dia beraktivitas nggak terlalu bebas karena mengingat kondisi badannya. Terus akhirnya kami menjalani pengobatan, tapi di usia dia 12 tahun kita berhenti si Rizky konsumsi obat karena memang dia udah nggak bisa nerima obat lagi. Tapi dengan satu-satunya jalan yang terbaik dia harus operasi. Cuman karena kita kendala ekonomi ya, akhirnya kami tunda dulu untuk operasi, karena operasi kan harus ke Jakarta ya. Tidak berhenti di situ, tapi seharusnya kan dia kelas 6 SD itu udah disarankan untuk operasi ya. Tapi karena ekonomi, akhirnya kami tunda. Di saat dia kelas 2 SMP, sungguh kami terkejut. Ternyata dia tambah penyakit baru dengan diagnosa yang lain. Nah, di saat dokter mengungkapkan itu semua, dengan shocknya kita sebagai orang tua, satu penyakit belum selesai, tiba-tiba udah tumbuh penyakit yang baru. Terpaksa mau nggak mau kita harus bawa dong berobat ke Jakarta. Kalau sekarang ini dia sih ukurannya udah 1,3 cm ya. Kalau dulu pertama ketahuan itu kan baru 3,3 mili. Nah sekarang dia di kelas 2 SMP ini, echo yang terakhir itu bahwasanya dia udah melebar, udah 1,3 mili, dan itu udah nggak bisa pengobatan dengan obat oral ya. Dia satu-satunya pengobatan harus operasi. Berarti operasinya udah dilakukan? Belum. Nah, operasi jantung belum terlaksana, tapi dia udah dapat penyakit yang baru. Mau nggak mau kita konsul sama dokter ya, dokter onkologi sama dokter jantung. Kita konsul dua-duanya, ini mana dulu yang mau didulukan pengobatannya. Karena dokter onkologi menyatakan ini kanker ganas, jadi lebih baik kita obati dulu kankernya. Kalau setelah pengobatan kanker selesai, baru kita lakukan untuk operasi jantungnya. Nah, saat ini biasanya ya, kalau ayah Rizky biasanya dia seorang operator berat ya, tapi 3 tahun belakangan ini karena kita nggak ada
pekerjaan karena tidak ada aktivitas di proyek. Jadi kita di rumah nggak ada pekerjaan, tapi untuk menopang hidup kita semua, mencukupi kehidupan kita sehari-hari, sekarang ayahnya Rizky kerja di barang rongsok. Terus kita ada kakaknya Rizky, dia bekerja di asuransi saat ini, dan penghasilan ayah Rizky saat ini cukuplah untuk, ibarat kalau cuma untuk makan kita 1 bulan kita bisa tercukupi, tapi kalau untuk yang lain-lain mungkin kita harus ya pinjam sana sini dulu deh untuk mencukupi yang lainnya. Selama pengobatan Rizky di sini paling ya kita butuh makan dia, untuk susu beliau, untuk susu dia, untuk buah dia, pokoknya untuk vitamin-vitamin dia deh selama kita di Jakarta yang kita butuhkan saat ini. Suka dukanya banyak yang kita lewati berdua. Pokoknya kita berusaha yang terbaik untuk dia aja. Perasaan bersalah ada. Kadang kita melihat anak-anak bisa beraktivitas bebas, dia kita batasi aktivitasnya demi kesehatan dia. Gitu kan. Saya dari Bengkulu. Nah, datang ke Jakarta berarti dari kapan? Saya pertama datang ke Bengkulu tanggal Jakarta dari Bengkulu ke Jakarta tanggal 7 ya? tanggal 9. Tanggal 7, 8, 9 atau kita datang tanggal 8. Tanggal 8 di hari Minggu. Kenapa kita ambil hari Minggu? Kita pikir karena kita belum tahu Jakarta ya. Kalau hari Minggu kita datang, mungkin kita mau cari tempat untuk tinggal, untuk berteduh sementara ya kan. Karena kalau kita datangnya di hari Selasa kan langsung ke rumah sakit, nanti repot Pak ini. Makanya kami datang tanggal 8 Februari. Pertama saya datang ke Jakarta jam 12 siang. Saya nyampe Darmais jam 1:30 siang ya. 1:30 siang saya langsung ke rumah sakit Darmais. Di situ saya tanya-tanya, saya mau sama security, ada nggak di sini tempat tinggal sekeliling sini. Beliau menyarankan banyak Bu di belakang kos-kosan. Jadi di hari Minggu itu saya keliling dengan anak saya cari rumah. Ternyata setiap kamar yang kami datang itu kayaknya kita nggak sanggup ya untuk bayar kontraknya. Akhirnya sampai malam hari karena si Rizky udah kecapean, udah capek, kita cari itu tempat itu nginap dulu. Akhirnya kami nemulah kayak penginapan. Kami nginap 1 malam. Terus pagi hari di Senin pagi hari kami ke rumah sakit Darmais. Sampai di rumah sakit Darmais itu pemberkasan segala macam. Akhirnya kita ketemu dokter anak. Setelah kita ketemu dokter anak, kita konsul segala macam. Selesai kita ketemu dong di ruang anak sama kayak relawan begitu. Jadi dia nanya-nanyain kita, Mama dari mana? Di sini punya saudara apa enggak? Terus kita bilang kita nggak punya saudara, kita datang dari luar kota. Terus beliau menyarankan, Mama mau nggak tinggal di rumah singgah? Dia menjelaskan tata cara di rumah singgah segala macam. Akhirnya kita mau, dan sampailah relawan itu
menelpon satu yayasan, akhirnya kita dijemput ke rumah sakit sama yayasan tersebut. Nah, setelah kita tahu ternyata yayasan itu bernama Yayasan Lilin Pelita Kasih. Alhamdulillah ya, manfaatnya begitu banyak rumah singgah ini bagi kita. Kita terbantu dari semua hal ya. Kita dapat tempat tinggal yang nyaman, kita dapat makan yang cukup, terlebih lagi benar-benar sangat membantu kami saat ini. Hanya terima kasih, alhamdulillah, syukur ya kita dikasih tempat tinggal yang begitu nyaman. Alhamdulillah bersyukur kita ya, kita dapat rumah singgah Lilin Pelita Kasih ini. Kita benar-benar di sini kehidupan kita terjalani dengan baik. Kita bersyukur dengan adanya rumah singgah Lilin Pelita Kasih. Semoga Yayasan Lilin Pelita Kasih lebih banyak menjadi inspirasi kepada pejuang kanker yang ada di seluruh Indonesia ya. Semoga Yayasan Lilin Pelita Kasih lebih maju lagi, lebih besar, biar bisa menampung anak-anak Indonesia yang saat ini menjalani pengobatan di kota Jakarta ini. Semoga Rizky tetap kuat, tetap semangat menjalani pengobatan ini, dan harapannya Rizky cepat pulih dan bisa bermain dengan teman-temannya lain dan dia menikmati masa kekanak-kanakannya.